latihan soal. Jadi nanti teman-teman mungkin ikut bergabung ya untuk mengerjakan latihan soal. Kalau nggak salah ini ada 2 soal ya. Nanti tulis di kertas masing-masing ya. Nah, untuk jawabannya akan digunakan sebagai bukti presensi seperti pertemuan sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk soal pertama, nah seperti ini ya. Waktunya 10 menit. Sebuah piramida memiliki alas berbentuk persegi. Sudut-sudutnya dibentuk oleh titik 5 titik ya. Titik alas dan titik alasnya itu 110, 1-10, 110, dan -1-10. Sedangkan titik puncaknya 001. Nah, berapakah panjang setiap sisi yang menghubungkan alas dengan puncak piramida? Maksudnya sisi ini adalah yang warnanya biru ini ya. Jadi warna biru ini sisi ini ya, sisi dari piramidanya. Nah, silakan mungkin bisa dikerjakan sampai pukul 13.45.
Ya, kita lanjut ke nomor 2. Dikerjakan dalam waktu 15 menit. Sampai pukul 14.00.
Udah pukul 2 ya. Kita lanjut ke pembahasan soal. Jadi untuk soal nomor 1 ya, kita akan membahas sama-sama di sini. Soal nomor 1 berkaitan dengan piramida. Untuk menentukan panjang sisi piramida, kita akan merepresentasikannya sebagai sebuah vektor dan menggunakan persamaan panjang vektor untuk mencari panjang sisinya. Nah, ketika piramida tersebut kita balik ya, sehingga kita melihatnya dari atas, akan terlihat seperti gambar ini. Ya, pada gambar ini ada 5 buah titik ya, sesuai dengan piramidanya. Nah, kelima titik ini berada pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, sumbu Z itu ada di tengah-tengah. Jadi, dia berada di tengah-tengah piramida, terus berpotongan dengan puncak piramida ya. Jadi, sumbu Z berpotongan dengan puncak piramida. Nah, seperti ini. Nah, keempat titiknya ini di bagian alas bisa kita representasikan dengan sebuah titik ya, titik koordinat ya 1,1,0 berada di sebelah kanan atas, kemudian 1,-1,0 berada pada sebelah kanan bawah, kemudian -1,-1,0 berada pada sebelah kiri bawah, dan -1,1,0 berada di sebelah kiri atas. Kemudian titik-titik ini kita yang terakhir adalah titik puncak ya, yaitu terletak pada 0,0,1 yang berada pada pusat koordinat ya. Jadi kalau misalkan kita punya koordinat XY, maka 0,0,1 itu berada pada titik ya, tengah-tengah ya. Nah, sedangkan nilai satunya sendiri itu berada pada ketinggian Z ya. Jadi kita bisa katakan nilai X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 1. Nah, kemudian panjang tiap sisi piramida sama. Jadi saya mau di 1,1,0,1 dari 1-1,0 ke 0,0,1 itu memiliki panjang yang sama. Sehingga untuk mencari panjang sisi piramida ya, kita hanya akan merujuk ke satu titik alas dan titik puncak saja gitu ya. Jadi kita cukup hitung satu nilai saja, maka kita akan bisa mencari keempat panjang sisinya seperti itu. Nah, semisal kita di sini mengambil sebuah vektor W ya, di mana W ini merupakan vektor panjang sisi piramida, maka kita bisa ambil contoh salah satu titik alas yaitu 1,1,0 sebagai titik awal. Dan titik puncak ini 0,0,1 sebagai titik akhir. Nah, vektor itu kan merupakan kita bisa representasikan sebagai sebuah garis ya, sebuah garis yang menghubungkan dua buah titik ya, titik awal dan titik akhir. Nah, untuk merepresentasikannya gimana ya? Merepresentasikannya itu yang akhir, nilai titik akhir yaitu titik puncak dikurangin titik awal ya. Jadi W ini kita bisa representasikan sebagai pengurangan posisi koordinat puncak dikurangin koordinat pada titik alas ya. Jadi titik puncaknya koordinatnya 001, sedangkan alasnya 110. Nah, kita kurangin 0,1 sampai dengan -1, 0 kurangin 1 -1, dan 1 kurangin 0 sampai dengan 1. Nah, kemudian setelah itu kita akan mencari panjang ya, panjang dari vektor itu. Nah, kita ingat bahwa panjang suatu vektor V, misalkan kita punya vektor V yang punya 3 elemen, dapat kita tulis panjangnya sebagai akar kuadrat dari V1 kuadrat plus V2 kuadrat plus V3 kuadrat. Maka kita akarkan ya, untuk mencari panjangnya. Kita akarkan ketiga elemen di dalamnya. Nah, maka dari rumus tersebut kita dapat mencari panjang vektor W sebagai berikut.
W sama dengan akar dari W1 kuadrat plus W2 kuadrat plus W3 kuadrat. Ya, jadi masing-masing elemennya kita kuadratkan, kemudian kita akar. Nah, kita tahu masing-masing elemennya adalah minus 1, dan 1. Maka ketiga ini kita kuadratkan, maka akan menghasilkan panjang W sama dengan akar 3. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa setiap panjang pada sisi ini, setiap panjang pada sisi piramida itu sebesar akar 3 gitu ya. Ini untuk jawaban soal nomor 1. Seperti itu. Kemudian untuk jawaban soal nomor 2 itu apabila ada 3 buah vektor U, V, dan W ya, di mana U sama dengan 2, 2, kemudian V sama dengan 2, minus 2, dan W sama dengan minus 2, minus 6. Nah, ketiga vektor ini memiliki 2 buah elemen. Nah, kita disuruh mencari panjang vektor. Panjang vektor W dapat dihitung dengan akar dari 2 kuadrat plus 2 kuadrat ya, sama dengan akar 8 sama dengan 2 akar 2. Jadi kan kita pisah ya, akar 8 itu kita bisa pisah sebagai 4 akar 4 kali akar 2. Akar 4 kan sama dengan 2 ya, jadi 2 akar 2. Kemudian panjang vektor V minus W dapat dihitung sebagai berikut. Jadi kita kurangin dulu vektor V dan vektor W ya. Vektor V 2 minus 2 dan vektor W sama dengan minus 2 minus 6, maka akan menghasilkan nilai 4. Jadi suatu vektor baru yang bernilai 4. Nah, kemudian kita kita cari panjangnya dengan cara menggunakan akar kuadrat ya. Jadi 4-nya kita kuadratkan keduanya, maka akan menghasilkan 4 akar 2. Ini untuk jawaban soal nomor 2 saat nomor 1 ya. Jawaban soal 2 poin pertama. Jadi yang ini jawabannya. Kemudian untuk jawaban soal 2 untuk poin kedua, itu ditanya adalah ada operasi ya, operasi dan disuruh mencari gambarnya. Maka di sini operasi yang pertama yaitu untuk U plus V, maka dihitung sama dengan U plus V sama dengan 2, 2 plus 2 minus 2 sama dengan 40 ya. Seperti ini dan digambarkan sebagai berikut. Nah, kita lihat arahnya ya, arah U itu 2 kotak ke kanan dan 2 kotak ke atas ya. Maka dia akan tergambarkan seperti gambar biru gitu ya. Ini untuk vektor U. Sedangkan untuk vektor V ya, itu kita gambarkan sebagai 2 ke kanan dan 2 ke bawah ya. Atau 2 ke bawah artinya apa? Minus 2 ya. Maka kita gambarkan seperti pada gambar panah warna hijau ya, seperti ini. Nah, kombinasi keduanya yaitu gimana caranya? Kita pindahkan, kita geser nih ya, kita geser si vektor V ke ujung dari vektor U. Jadi ujung panahnya kita geser ke atas ya. Maka akan menghasilkan sebagai berikut ya. Nah, kita lihat di sini kita punya vektor V yang tergeser ke atas ya, dengan panjang dan arah yang sama, maka hasil akumulasi atau hasil penjumlahan antara vektor U dan vektor V menghasilkan vektor yang panjangnya 40 ya. Jadi 4 ke kanan dan 0 ke atas atau ke bawah. Jadi dia berada pada garis ya, pada sumbu X ya. Kita tarik, dia panjangnya 4,0. Nah, seperti ini. Maka ini contoh dari realisasi vektor, penjumlahan vektor ya. Kalau digambarkan dilihat secara gambar ya, seperti ini caranya. Kemudian untuk nomor 2 poin B, kita diminta untuk melakukan pengurangan ya terhadap vektor V dan vektor W. Nah, V minus W dapat dihitung dengan cara V itu 2 minus 2. Oh, ini harusnya minus deh ya. Ini harusnya minus. Sorry, ini harusnya minus. Jadi ini nanti ini agak ini ada typo. Ini harusnya minus ya. Minus, oke. Seperti ini. 2 minus 2 sama dengan 4 ya. Dan digambar sebagai berikut. Jadi V-nya itu ke kanan ya, ke kanan bawah ya, karena dia 2, minus 2 dan W-nya ke kiri bawah ya.
dengan dimana minus 2 ke kiri ya, jadi minus 2 sebelah kiri untuk sumbu X, dan dan minus 6 ke bawah ya. Jadi di sini itu ya, di sini kan minus 2, dan di sini sama dengan minus 6 ya. Seperti itu. Maka vektor V digambarkan oleh arah panah warna biru, dan vektor W digambarkan oleh panah warna hijau, seperti itu. Nah, pengurangan keduanya kita gambar sebagai seperti ini ya. Jadi ketika kita minus, artinya apa yang berubah dari vektor W? Yang berubah adalah arahnya, sedangkan panjangnya tidak. Maka ketika misalkan 2 minus 6, maka kita misalkan bisa panjangnya seperti ini. Ini minus W ya. Dimana ini misalkan di sini 2, di sini 6 ya. Seperti ini gitu. Ini vektor minus W ya. Nah, sehingga ketika kita gambar di sebelah kanan ini, maka akan kita lihat vektor minus W itu arahnya ke atas ya. Tadi arahnya ke kiri bawah, sekarang dia ke atas gitu ya. Maka kombinasi keduanya adalah V minus W sama dengan 4,4 digambarkan oleh vektor digambarkan oleh panah yang berwarna merah ya. Seperti ini. Kemudian jawaban soal nomor 3. Nah, di sini kita diminta untuk mencari kita punya vektor yang sama, kemudian ditanyakan sudut antara keduanya ya. Kita punya dua buah operasi di sini. Operasi pertama yaitu pengurangan U minus V, dan operasi kedua adalah penjumlahan ya, W plus V ya. Nah, kita pertama-tama melakukan operasi pengurangan dulu. U minus V itu seperti apa? 2 minus 2 dikurangi 2 minus 2 ya. Maka akan menghasilkan 0 dan 4 ya. Karena 2 minus 2, jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, kemudian untuk ini harusnya W plus V ya. Sorry. W plus V ya, harusnya W plus V, ini ada yang typo. Jadi W plus V ya, itu sama dengan minus 2 ditambah 2 ya, jadi sama dengan 0. Minus 6 ditambah minus 2 sama dengan minus 8. Maka dari sini kita punya dua buah vektor ya. Kita misalkan vektor yang pertama ini vektor A, dan vektor kedua adalah vektor B ya. Maka panjang vektor A dan B masing-masing adalah sebagai berikut. A itu sama dengan akar dari 0 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan 4, dan vektor B itu kita punya panjangnya adalah 0 kuadrat ditambah minus 8 kuadrat sama dengan 8. Nah, kemudian untuk sudut theta antara vektor A dan vektor B itu sama dengan rumus panjang ya, rumus cos theta. Kita pakai rumus cos theta, yaitu A dot B dibagi panjang vektor A dan panjang vektor B. Jadi ada dua ya. Pertama operasi dot ya, di sini ada operasi dot produk ya. Ini operasi dot produk, dan operasi perkalian antara panjang ya. Operasi perkalian antara panjang. Perkalian panjang vektor, oke. Nah, kemudian kita punya vektor A yaitu 0, 4, dan vektor B 0, minus 8, maka kita dot produkkan. Dibagi 4 dan 8. Nah, di sini kita bisa membagi nilai 4 dengan 4 ya. Ya kan? Dan minus 8 dan 8. Maka nanti di sini akan bernilai 0,1 di dot produkkan dengan 0, minus 1. Maka akan menghasilkan nilai cos theta sama dengan minus 1. Ya, cos theta sama dengan minus 1. Sehingga apa? Tetanya yaitu kita bisa gunakan rumus apa? Arsin ya. Arcos ya. Arcos, jika cos theta sama dengan minus 1, maka arcos minus 1 yaitu
180. Jadi arcos itu kalau misalkan teman-teman ingat, itu kita misalkan ada sebuah, ini cos ya. Kita punya grafik cos ya. Nah, ini kita punya sudutnya di sini ya. Kita punya di sini 0 derajat ya, atau kita 0. Terus di sini kita punya sama dengan 90 derajat, atau kita dalam radian itu pi per 2 ya. Kemudian di sini kita punya pi ya. Sini kita punya pi ya. Di sini kita punya berapa nih? 3 per 2 pi ya. 3 per 2 pi. Dan di atas kita punya 2 pi, yaitu sama dengan 360 derajat gitu ya. Nah, maksudnya ini apa? Jadi kalau misalkan andaikan kita notasikan di sini sumbu X itu sebagai theta ya, maka sumbu Y ini kita bisa tuliskan sebagai cos theta ya. Theta seperti itu. Maka kalau ditanyakan theta, maka kita balik nih, kita mencari yang ada di sumbu X-nya ya. Dari nilai yang ada di sumbu Y gitu ya. Ini mungkin pelajaran yang sudah pernah kita pelajari waktu SMA. Seperti ini. Jadi cos minus 1 itu berapa? Cos minus 1 yaitu saat Y-nya berada di minus 1 ya. Ini 1. Ini 1 ya. Ini 1. Terus kalau misalkan ke bawah, ini sama dengan minus 1 ya. Nah, seperti ini. Maka minus 1 itu berada pada theta sama dengan pi ya. Seperti itu. Ini cara untuk mencari arcsin, arcos ya. Nanti arcsin juga sama. Nah, ini akan sering dipakai ketika kita mempelajari kalkulus, mungkin kalkulus dasar di awal-awal. Kemudian ini untuk nomor 3. Ya, mungkin 3 soal aja ya. Ini pembahasan juga 3 soal. Sepertinya ini udah selesai pembahasannya. Nah, untuk PR ya, ada PR teman-teman bisa mengerjakan di link yang sudah disertakan di sini. Nah, di sini ada 1 buah soal ya dengan 3 buah pertanyaan. Mungkin bisa mulai sekarang juga atau ya terserah kapan ya. Yang penting deadline-nya itu Sabtu 6 November 2021 pukul 12.59, yaitu artinya apa? Sebelum tutorial ini dimulai. Pada nggak terlalu susah ya, karena nanti tinggal memasukkan angka di Google Form. Ya, jadi nanti akan langsung track up. Nah, untuk linknya, link PR saya sertakan di ini ya, di Teams PR-nya. Yang link PR ya. Oh, sebentar, ini link PR. Gimana? Kemudian untuk presensi, teman-teman bisa mengisinya di sini ya. Nah, sertakan foto atau scan hasil jawaban latihan soal teman-teman pada form yang sudah disediakan sebagai bukti presensi. Jadi jawaban yang tadi dikerjakan nomor 1 sampai nomor 3 silakan untuk disertakan sebagai hasil sebagai bukti presensi ya. Hasilnya disertakan sebagai bukti presensi ya, seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya? Sudah cukup jelas ya. Ini untuk presensi saya tunggu mungkin sampai jam 14.25. Mas, itu nama file presensinya apa ya, Mas? Nama file latihan tadi? Bebas aja nggak apa-apa. Oke. Nama yang penting ada keterangan nama sama NIM kalian. Untuk formatnya terserah kalian. Oke, makasih Mas.
Mas, kalau udah ngumpulin, boleh leave. Oh ya, boleh silakan. Makasih, Mas. Oke, Makasih, Mas. ya monggo. Terima kasih Mas. Ya.